Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi وسلم تسليما كثيرا أما بعد قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون إخواني وأخواتي في الله Bapak Ibu sidang jemaah maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Marilah kita kembali memuji Allah subhanahu wa ta'ala dalam rangka untuk mensyukuri seluruh nikmat dan karunia yang Allah telah berikan kepada kita. Kemudian seterusnya salat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ikhwani wa akhwati fillah, kita kembali melanjutkan pembacaan dari kitab Umdatut Tafsir fi Mukhtasari Tafsir Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Ringkasan tafsir Imam Ibnu Katsir yang diringkas oleh Syekh Ahmad Syakir rahimahullahu ta'ala, yang mana pada pertemuan kita yang lalu kita telah masuk kepada tafsir ayat yang ke-10 dari suratul Baqarah, dari surah Al-Baqarah, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada wa lahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-10 ini menjelaskan tentang karakteristik serta sifat orang-orang munafik. Jadi umat manusia itu secara umum dibagi tiga. Ada al-muslimun, ada al-kafirun, ada al-munafiqun. Ada orang Islam. Orang Islam ini bermacam-macam pula levelnya. Ada umat Islam yang mu'minun, al-muslimun al-mu'minun, orang Islam yang beriman. Ada pula al-muslimun al-fasiqun, orang Islam tapi fasik. Bahasa Minangnya fasik ini, Pak. Jadi yang fasik ini apa? Ya'lamunal haqqa wala ya'lamunal haqqa wala ya'malu bihi. Mereka mengetahui kebenaran namun tidak mengamalkannya. Dia tahu salat itu wajib namun dia enggak mau salat, gitu, Pak. Banyak alasannya. Dia tahu bahwasanya khamar itu haram namun kebiasaannya minum minuman keras, padahal tahu dia hukumnya. Ini dia mengetahui kebenaran, ya'lamunal haqqa wa la ya'maluna bihi. Mereka mengetahui kebenaran namun tidak mengamalkannya. Ya, jadi ada orang Islam yang betul-betul beriman, ada yang umat Islam yang fasik, ada pula umat Islam yang zalim. Kemudian ada kaum kafirun, ya, orang-orang yang tidak menerima Islam sebagai agama, tidak mengimani rukun-rukun iman dan rukun-rukun Islam. Ya. Ini orang kafir. Kemudian ada munafik. Nah, ini munafik ini mengaku Islam namun hatinya kafir. Dia menampakkan keislaman, yudhiruna al-Islam wa yubtinuna al-kufra, menampakkan keislaman namun menyembunyikan kekafiran. Jadi di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan sifat-sifat mereka. Fi qulubihim maradun, pada hati-hati mereka atau di dalam hati-hati mereka orang-orang munafik itu ada penyakit. Fazadahumullahu marada, lantas Allah menambahkan penyakit tersebut. Walahum adzabun alim, bagi mereka orang-orang munafik kelak di akhirat azab yang pedih. Bima kanu yaksibun, bima kanu yakzibun, disebabkan karena pendustaan mereka terhadap Islam, terhadap Allah dan Rasulnya.
terhadap agama Allah, agama Islam. Kemudian beliau mengatakan di sini, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala berkata, fi qulubihim maradun syakkun fazadahumullahu marada. Di dalam hati-hati mereka orang-orang munafik itu ada penyakit. Jadi penyakit di sini, di antara makna penyakit apa yang dimaksud dengan penyakit hati yang ada pada orang munafik tersebut adalah keraguan. Jadi mereka ragu-ragu, ragu akan kebenaran Islam gitu. Fazadahumullahu marada, lantas Allah Subhanahu wa taala menambahkan penyakit keraguan tersebut, yaitu syakkan, syak dia, ya, dia merasa ragu akan agama Islam, meragukan akan kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam, meskipun secara zahirnya mereka mengucapkan dua kalimat syahadat. Jadi orang munafik ini mereka mengakui pula Rasulullah sebagai nabi secara zahir, secara kasat mata yang tampak sama orang. Namun dalam hati mereka terdapat keraguan-raguan. Makanya syarat kita beriman itu, Pak, iman itu artinya at-tasdiqu bil qalb, pembenaran dalam hati. Enggak boleh ada keraguan. Kalau ada sedikit rasa ragu, benar gak ya Islam itu agama yang paling benar, itu masih ragu, Pak, itu penyakit luar biasa itu. Maka kita perbaharui lagi keimanan kita. Ya. Qala Abdurrahman ibnu Zaid bin Aslam, berkata Abdurrahman bin Zaid bin Aslam, yang dimaksud dengan firman Allah fi qulubihim maradun, qala, yang dimaksud dengan firman Allah di dalam hati-hati mereka, yakni orang munafik itu ada penyakit, maka beliau mengatakan, qala, beliau berkata, haza maradun fid din, ini adalah penyakit dalam agama. Walaisa maradun fil ajsad, bukan penyakit yang menimpa tubuh, yang menimpa jasad, bukan. Jadi penyakit yang ada dalam hati orang-orang munafik itu adalah penyakit yang menimpa agama mereka. Mereka ragu dengan agamanya. Makanya orang-orang yang beriman itu innamal mu'minuna alladzina qalu innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu. Ya, di dalam surah Al-Hujurat Allah Subhanahu wa taala mengatakan innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang betul-betul beriman kepada Allah dan Rasulnya, tsumma lam yartabu, kemudian mereka betul-betul tidak ada rasa ragu, Pak. Jadi penyakit yang menimpa hati orang munafik itu ragu. Jadi nggak boleh ragu, Pak, ya. Makanya di awal-awal surah Al-Baqarah apa kata Allah? Dzalikal kitabu la raiba fih. Raib itu artinya syak. Inilah Al-Quran, la raiba fihi, tidak ada raib. Raib itu artinya keraguan, tidak ada keraguan di dalamnya gitu. Hudal lil muttaqin, sebagai hidayah, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau ada orang yang merasa ragu dengan ya kebenaran Al-Quran, nah ini luar biasa. Ini terkena penyakit orang munafik, ragu mereka, sehingga mereka nggak berani mengatakan Islam yang paling benar. Boleh jadi yang Nasrani benar pula, kan nggak tahu kita. Nauzubillah. Nah, ini orang munafik, Pak, ya. Jadi orang munafik ini dia ke Islam ya juga, ke kafir pro juga dia. Dia berada di antara dua itu, ya. Dibilang Islam ya mereka ragu, dibilang kafir mereka ngaku Islam. Nah, ini yang bahayanya, Pak. Jadi orang munafik ini mereka nggak jelas identitasnya gitu, abu-abu kalau bahasa Minang, Pak, ya. Ya tidak jelas mereka. Iya. Ini yang bahaya, ini yang bisa merusak Islam dari dalam. Ya. Maka akan beliau jelaskan nanti sifat-sifat orang munafik sama persis, Pak. Mulai munafik di zaman Nabi dengan munafik sekarang sama persis. Orang munafik itu sangat pro dengan orang kafir, itu ciri mereka itu. Dengan dalih toleransi, kan gitu. Ya kita harus toleransi dengan orang kafir, Natal ikut Natal pula mereka tuh.
ya kan? Kemudian ada acara-acara agama orang kafir dengan dalih toleransi, mereka juga ikut, kan gitu. Kemudian mereka sangat suka mencari kelemahan Islam, kan gitu. Sehingga orang Islam terkadang marah dengan mereka, dan terkadang terjadi hal-hal yang di luar kehendak kita. Itulah yang dilakukan oleh orang munafik, nauzubillahi min zalik. Jadi penyakit yang menimpa orang munafik itu adalah penyakit hati, ya. Wahumul munafiquna, dan mereka adalah orang-orang munafik. Wal maradu asyakul ladzi dakhalahu fil islami fazadahumullahu marada. Qala zadahum rijsan wa qara'a fa ammal ladzina amanu fazadathum imanan wa hum yastabshirun wa ammal ladzina fi qulubihim maradun fazadathum rijsan ila rijsihim. Dan penyakit keraguan alladzi dakhalu fil Islam, yang masuk pada mereka ketika mereka masuk Islam, yang masuk keraguan itu pada hati mereka. Fazadahumullahu marada, lantas Allah menambahkan penyakit tersebut. Qala, ada yang mengatakan juga di antara para ulama, zadahum rijsan, Allah menambah, ya, rijs, ya, Allah menambah najis, ya, kotoran dalam hati mereka, yaitu kotoran berupa keraguan-raguan terhadap kebenaran Islam. Kemudian beliau membawakan firman Allah yang lain, membawakan ayat lain dari Al-Quran. Firman Allah Subhanahu wa taala, fa ammal ladzina amanu fazadathum imana. Adapun orang-orang yang beriman, maka Allah tambahkan bagi mereka keimanan. Wa hum yastabshirun, dan mereka mendapatkan, diberikan kabar gembira. Wa ammal ladzina fi qulubihim maradun, dan adapun orang-orang yang dalam hatinya berpenyakit, yakni orang munafik, fazadathum rijsan ila rijsihim, maka Allah menambahkan penyakit, ya, kotoran kepada kotoran yang ada pada hati mereka, ya. Qala syarran ila syarrihim, Allah menambahkan keburukan, ya, pada keburukan yang ada pada mereka. Wa dhalalatan ila dhalalatihim, kemudian Allah tambahkan kesesatan di atas kesesatan mereka. Wa hadzal ladzi qalahu Abdurrahman rahimahullahu, ya. Dan inilah yang dikatakan oleh Al-Imam Abdurrahman bin Zaid bin Aslam. Kemudian berkata lagi Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, yang dimaksud dengan penyakit yang Allah berikan kepada orang munafik itu adalah wa huwal jazaa'u min jinsil amal. Dia adalah balasan sesuai dengan jenis amalan, sesuai dengan amalan yang mereka lakukan. Ketika mereka melakukan kemunafikan, ya, maka Allah tambahkan penyakit munafik, penyakit hati berupa keraguan ke dalam hati mereka. Jadi untuk itu kita nggak boleh ragu, Pak, ya, nggak boleh ada sedikit pun ragu, ya, ketika Allah berfirman dalam Al-Quran, kemudian ketika Rasulullah bersabda dalam hadisnya yang sahih, ya nggak boleh kita ragu, gitu. Apalagi meledeknya, apalagi mengolok-olok, kan gitu. Karena ada juga orang munafik, ya, suka mengolok-olok syariat Islam. Kadang ayat Al-Quran di pelintir-pelintirnya, Pak, dijadikan bahan lelucon. Nah, ini sifat orang munafik ini, Pak. Ya, karena nggak ada pengagungannya terhadap Al-Quran. Kalau orang beriman, subhanallah, ya, mereka sangat mengagungkan Al-Quran, ya. Al-Quran itu diagungkan oleh mereka, karena Al-Quran itu bukan perkataan orang biasa. Kalaulah perkataan ibu kita, Pak, perkataan emak kita, diejek orang, diolok-olok orang, pasti marah kita. Ini adalah perkataan Rabb kita. Al-Quran adalah perkataan Tuhan kita, gitu. Bahkan orang-orang munafik sekarang, ya, mereka ada yang menghinakan Al-Quran dengan menginjak Al-Quran, direkam, diviralkan. Nauzubillahi min zalik. Bahkan orang munafik ini suka mengolok-olok agama, sholat dipermainkan, ya, sholat dijadikan terkadang untuk bahan candaan. Ada juga, apa, ya, sedang sholat dia melakukan hal-hal yang enggak senonoh dalam rangka untuk merendahkan sholat, mengolok-olok ibadah sholat. Ini sifat orang munafik ini. Na'udzubillahi min zalik. Karena orang munafik ini ragu dia, ya, dalam hatinya itu ada keraguan akan Islam ini. Kalau seandainya mereka betul-betul beriman, percaya, yakin, ya, maka mereka tidak akan melakukan hal-hal yang seperti itu. Wa kadzalika qalul awwalun, dan demikian pula yang dikatakan oleh para ulama awwalun, yang awal, ya, yang terdahulu. Wa huwa nadhiru qoulihi ta'ala aidan, kemudian
yang semisal dengan ayat ini firman Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina ihtadau zadahum hudaw wa atahum taqwahum." Dan orang-orang yang bertakwa, zadahum, Allah akan menambahkan bagi mereka hudan, hidayah, petunjuk, wa atahum taqwahum, dan Allah berikan ketakwaan kepada mereka. Ini Pak ya. Kalau orang bertakwa seperti itu, Allah tambah ketakwaan mereka, Allah tambah hidayah mereka. Jadi kalau seandainya kita melakukan ketaatan, insya Allah Allah akan tambahkan keimanan pada diri kita. Sebaliknya orang yang melakukan maksiat, ya, kalau dia tidak bertobat, ya, kalau dia tidak bertobat, dia tetap dia keras kepala dengan maksiatnya, maka Allah tambahkan kesesatan di atas kesesatan yang ada pada dirinya. Ini bahayanya itu, Pak. Kemudian kata beliau, wa qauluhu wa bima kanu yakdzibun wa quri'a yukadzibun. Jadi ada dua memang ya ahli qiraah membaca penggalan terakhir dari surah Al-Baqarah ayat 10 nih Pak. Ada yang membaca bima kanu yakdzibun, ianya difathahkan. Ada pula yang membaca bima kanu yukadzibun, ai bi fathil ya'i masukunil kaf. Ini yang pertama, yakdzibun, dengan difathahkan ya-nya kemudian kafnya disukunkan, yakdzibun, ya, bima kanu yakdzibun, ya-nya fathah, ya, baris atas, kemudian kafnya dimatikan atau disukunkan. Kemudian ada juga yang membaca bi dhammil ya'i, dengan mendhammahkan huruf ya-nya, yu, ya, wa tasydidil dzal wa fathil kaf, kemudian difathahkan kafnya, yukadzibun, ya, wa tasydididz dzalil maksurah, kemudian ditasydidkan huruf dzalnya, yukadzibun, ya, dan dikasrohkan. Wa kilahuma minal qiraatis sab'ati, dan kedua bacaan ini termasuk dalam bacaan 7 yang disepakati, 7 cara membaca Al-Quran yang disepakati oleh ulama qiraat yang dikenal dengan qiraah sab'ah, gitu Pak. Ya, ini sama. Jadi kalau ada imam yang membaca fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun, betul Pak ya? Atau dibaca dengan bentuk lain bima kanu yukadzibun, nah, bisa juga, karena ini termasuk qiraat yang disepakati oleh para ulama, gitu. Kemudian kata beliau, wa qauluhu bima kanu yakdzibun, ya, dan firman Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah menambahkan penyakit pada hati orang munafik itu? Bima kanu yakdzibun, karena mereka mendustakan Al-Qur'an, gitu. Karena mereka mendustakan Islam, mendustakan Allah dan Rasulnya ketika mereka di dunia, ya. Kemudian beliau mengatakan wa qad kanu muttasifina bihadza wa hadza, mereka dahulu memiliki sifat, ya, dengan sifat ini dan juga sifat ini, gitu. Ya, artinya mereka banyak memiliki sifat-sifat yang bisa menjurus kepada kekufuran, ya. Fa innahum kanu kadzibatan wa yakdzibuna bil ghaib, dahulu mereka itu pendusta, mendustakan perkara gaib, ya, karena mereka ragu, bahkan mereka meragukan Allah sebagai Tuhan, gitu, orang munafik itu. Namun mereka pura-pura saja, ya, pura-pura Islam, ya, karena memang karena kondisi, ya, karena Islam waktu itu kuat. Kalau mereka, ya, terang-terangan menampakkan kekufuran mereka, tentu mereka akan dipaksa membayar jizyah. Karena dalam hukum Islam itu, orang non muslim itu kalau hidup di tengah-tengah kaum muslimin dan penguasanya adalah berhukum dengan hukum Islam 100%, gitu kan, maka orang non muslim itu dikenai denda, dikenai pajak, gitu. Iya, mereka nggak mau, gitu ya, maka mereka pura-pura masuk Islam. Jadi sebenarnya dalam Islam itu pajak itu dikenai bagi orang non muslim, terkhusus ahlul kitab, gitu. Adapun kaum muslimin itu dalam hukum Islam nih Pak ya, ini nggak dikenai pajak, gitu, namun dikenai zakat. Nah, kalau seandainya sudah mencapai nisabnya, ukuran yang telah ditentukan oleh syariat, ya, dalam waktu 1 tahun haul, ya, dalam waktu 1 tahun, nah, maka diwajibkan zakat harta, zakat pertanian, peternakan, ada semuanya itu, ya, dalam ketentuan fikih,
ya, bukan dipajak gitu. Itu kalau dalam hukum Islam yang berkenaan dengan masalah masalah kewajiban umat Islam terhadap pemerintah kan gitu. Baik, kemudian kita lanjutkan firman Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang selanjutnya, yaitu ayat yang 11 sampai 12. Wa iza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Ini masih berkenaan tentang sifat-sifat orang munafik. Jadi di antara sifat orang munafik itu Allah lanjutkan menyebutkan tentang sifat mereka di ayat yang ke-11 dan ke-12 dari surah Al-Baqarah ini. Sampai ayat 13-nya juga ya, masih menerangkan, menjelaskan tentang sifat-sifat orang munafik. Wa iza qila lahum, apabila dikatakan kepada mereka orang-orang munafik tersebut, la tufsidu fil ardi, janganlah kalian membuat kerusakan di muka bumi. Qalu, mereka menjawab. Jadi mereka beralasan ya. Qalu, mereka berkata, innama nahnu muslihun ya. Tidak, justru kami adalah orang yang berbuat kebaikan, kata mereka. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Ya, ketahuilah kata Allah, sesungguhnya merekalah sebenarnya orang-orang yang berbuat kerusakan, akan tetapi mereka tidak merasa gitu. Jadi orang munafik ini merasa berbuat kebaikan, Pak. Merasa berbuat islah, ya. Merasa berbuat memperbaiki hubungan manusia. Merasa orang yang paling toleransi gitu. Padahal merekalah sebenarnya orang-orang yang berbuat kerusakan, namun mereka enggak sadar. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang munafik itu merasa benar ya, padahal hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka telah melakukan hal-hal yang sangat bertentangan dengan Al-Qur'an dan dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan orang munafik zaman sekarang ya, ketika kita tanya kenapa Bapak ya ikut acara ibadah orang kafir ya, mereka merasa benar ya, mereka mempunyai dalih-dalih lagi, mencari-cari alasan ya. Ya, bahkan mereka menyiarkan Natal kan gitu. Ya, kita harus mengucapkan selamat Natal kan gitu, bentuk toleransi kita ya kepada non muslim gitu. Bahkan mereka tidak mau ya menyebut orang-orang non muslim itu orang kafir gitu. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, tidak menerima Islam sebagai agama ya, tidak beriman kepada rukun-rukun iman, rukun-rukun Islam, tidak beriman kepada Rasulullah, orang kafir. Itu definisi orang kafir. Ya. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang munafik enggak mau dia. Ya. Karena orang munafik ini merasa apa yang mereka lakukan itu lebih benar meskipun bertentangan dengan Al-Qur'an. Mereka enggak peduli gitu. Kemudian kata beliau, kata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, wal fasadu huwal kufru wal amalu bil ma'siyati. Yang dimaksud dengan kata al fasad, kerusakan dalam ayat ini adalah kekafiran dan mengamalkan kemaksiatan, itu Pak. Jadi maksudnya Allah berfirman, wa idza qila lahum la tufsidu, apabila dikatakan kepada mereka orang munafik itu janganlah kalian berbuat kerusakan, di antara maknanya itu adalah janganlah kalian berbuat kekufuran dan melakukan kemaksiatan di permukaan bumi ini gitu. Akan tetapi mereka menyangkal orang munafik, tidak, kami tidak berbuat kerusakan, justru apa yang kami lakukan ini adalah perbaikan gitu. Kan baik menurut mereka saja, perbaikan menurut sangkaan mereka, tidak seperti apa yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya. Qala Ibnu Jaririn, berkata Imam Ibnu Jarir, fa ahlun nifaqi mufsiduna fil ardi bi ma'siyatihim fiha rabbahum. Adapun orang-orang munafik, adapun ahli nifaq, orang munafik, mereka adalah orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi ini dengan bermaksiat kepada Tuhan mereka di dalam permukaan bumi ini.
Itu bentuk kerusakan yang mereka lakukan karena mereka berbuat maksiat gitu. Maksiat yang paling besar yang mereka lakukan adalah keraguan-raguan mereka terhadap agama Islam gitu. Wa rukubuhum fiha ma nahahum an rukubihi, dan karena mereka melakukan kemaksiatan, mengendarai kemaksiatan, itu maksudnya melakukan ya, mengamalkan perbuatan maksiat ya, fiha di dalamnya, yakni di dalam muka bumi ini, manahahum, yang apa yang telah Allah larang mereka an rukubi, dari melakukannya gitu. Ini penyebabnya ya. Kenapa mereka itu dikatakan orang yang berbuat kerusakan? Karena mereka adalah orang-orang yang berbuat kemaksiatan kepada Allah, padahal Allah telah melarang mereka dari kemaksiatan tersebut. Wa tadyi'uhum faraidahu, dan karena mereka orang-orang munafik tersebut yang menyia-nyiakan kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala telah wajibkan atas mereka. Wa syakkuhum fi dinihi alladhi la yuqbalu min ahadin amalan illa bitasdiqi bihi wal iqani bi haqiqatihi. Kemudian karena keraguan-raguan mereka terhadap agama Allah Subhanahu wa taala, yang mana tidak diterima dari seorang pun amalan ya. Allah tidak menerima dari seorang pun ibadah yang dia lakukan, amalan yang dia kerjakan, illa bitasdiqi bihi, kecuali ya orang yang mengimani, membenarkan ya Allah Subhanahu wa taala, wal iqani, dan meyakini bihaqiqatihi, hakikat kebenaran dari agama tersebut. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak mau menerima amalan seseorang kalau orang itu ragu terhadap agama Islam ya. Allah hanya menerima orang-orang yang betul-betul ikhlas, betul-betul yakin dengan kebenaran Islam, barulah amalan dia Allah terima. Jadi ada orang sholat misal Pak ya, namun dalam sholat itu tidak yakin dia sholat ini benar nak, kerja sholatnya tunggang tunggit benar nggak ini, apa nggak sama aja ini dengan orang-orang yang di gereja yang nyanyi itu kan ya, ya kan? Nah, kalau ada keyakinan seperti itu Allah nggak terima amalannya Pak ya, karena dia masih ragu akan kebenaran sholat itu, belum muslim dia ini ya. Karena seorang muslim itu adalah al-istislamu lillah, betul-betul menyerahkan diri kepada Allah. Nggak ada lagi keraguan sedikit pun Pak ya, betul-betul beriman dia, ini sholat ini yang benar ya. Nah, ada orang munafik sekarang nggak boleh merasa paling benar katanya. Boleh jadi orang Nasrani itu benar juga ini. Nah, itu syubhatnya orang munafik gitu Pak, supaya kita ragu ya terhadap agama kita. Jadi orang munafik ini akan berusaha bagaimana orang itu ragu terhadap agamanya, ragu terhadap sholat, benar nggak sholat nih gitu, ragu terhadap syariat Islam ya. Mereka akan cari-cari Pak ya, mereka akan cari-cari kesalahan orang Islam gitu. Inilah luar biasa Pak ya, makar ya, makarnya orang-orang munafik. Bagaimana kita ini ragu terhadap agama kita ini. Karena memang orang munafik ini penyakitnya itu ragu-ragu terhadap agama Islam, kebenaran Islam, ragu-ragu terhadap ya Allah dan Rasulnya gitu. Kemudian kata beliau, wa kadzbihumul mu'minina bidakwahum ghairu ma hum alaihi muqimuna minasyakki war-raib, dan pendustaan mereka terhadap orang-orang yang beriman ya, dengan dakwah ya, dengan sangkan mereka yang tidak sesuai ya terhadap konsep daripada keimanan tersebut ya, daripada disebabkan minasyakki warraibi, disebabkan karena keraguan-raguan dan karena bimbang. Jadi itu, jadi mereka tidak membenarkan apa yang dilakukan oleh orang-orang yang beriman Pak. Mereka mendustakan apa yang kita lakukan gitu, apa yang dilaksanakan oleh orang beriman, mereka dustakan itu. Orang beriman kepada Allah dan Rasulnya, mengamalkan rukun-rukun Islam, rukun-rukun iman ya kan, mengerjakan sholat misalkan ya, rukun Islam yang kedua, kemudian membayar zakat, berpuasa misalkan, menunaikan ibadah haji ya, umroh. Nah, ini didustakan oleh orang munafik,
nggak percaya orang munafik itu, bahkan diledeknya, ya. Iya, orang beriman misalkan sangat mengagungkan Al-Quran, dia sangat bersemangat membaca Al-Quran, bahkan senang sekali anak-anak mereka bisa menghafal Al-Quran. Orang munafik mengatakan nggak penting menghafal Al-Quran itu, katanya. Zaman sekarang itu orang munafik luar biasa, Pak. Padahal menghafal Al-Quran itu luar biasa pahalanya, Pak, ya. Orang-orang yang membaca, yang menghafal Al-Quran itu serta mengamalkan isi Al-Quran dalam kehidupannya, maka tingkatan dia kelak di surga berdasarkan hadis Nabi, ya, sesuai dengan jumlah hafalan yang dia hafal dan dia amalkan. Ya, jumlah hafalan yang diamal, yang kedua jumlah hafalan yang dihafal dan dia amalkan. Enggak hanya hafal, Pak, ya, ada juga yang hafal Al-Quran tapi enggak mengamalkan gitu. Ya. Jadi sesuai dengan ayat Al-Quran yang kita hafal nantinya. Ini salah satu bentuk keutamaan daripada penghafal Al-Quran. Orang munafik itu mereka merendahkan penghafal Al-Quran gitu. Dan banyak lagi syariat-syariat Islam yang mereka ledek, ya, yang mereka rendahkan. Dan mereka ngaku Islam juga, Pak. Ini luar biasa, ya, makarnya orang-orang munafik itu, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa mudhaharatuhum ahlat takdzibi billahi wa kutubihi wa rusuli ala awliyaillahi idza wajadu ila dzalika sabila. Ini salah satu sifat orang munafik dari zaman dulu sampai sekarang, Pak. Dan mereka membantu, ya, berpihak loyal terhadap orang-orang yang mendustakan Allah, mendustakan kitab-kitab Allah dan Rasulnya. Artinya mereka sangat dekat, sangat berpihak kepada orang kafir dalam menyudutkan orang Islam. Mereka akan mencari-cari kesalahan orang Islam gitu. Ala auliyaillahi, ya, jadi mereka loyal, ya, membantu berpihak kepada orang kafir, orang yang memusuhi Allah, orang yang mendustakan Allah, ya, di dalam memerangi, ya, wali-wali Allah, di dalam memerangi kekasih-kekasih Allah. Iza wajadu ila dzalika sabila, kalau mereka, ya, memiliki jalan, memiliki kesempatan untuk itu. Jadi memang ini sifat orang munafik dari zaman dulu, Pak, ya. Jadi orang munafik ini bagaimana mereka bisa menghantam umat Islam, ya, dengan apa, Pak? Ya, dengan berpihak kepada orang kafir gitu. Iya. Ya, umat Islam, ya, dihantam mereka, dicari aibnya, iya, dibela gitu. Bagus itu katanya. Ini memang misi orang kafir, memang dari dulu seperti itu, Pak. Fadzalika ifsadul munafiqina fil ardi, itulah demikian bentuk perbuatan kerusakan yang dilakukan oleh munafik di permukaan bumi ini. Wa hum yahsabuna annahum bi fi'lihim dzalika muslihuna fiha. Namun, ya, dalam satu sisi mereka menganggap, orang-orang munafik itu menganggap, ya, dengan perbuatan mereka tersebut mereka melakukan perbaikan. Wa hadzal ladzi qalahu Hasan, ya, inilah yang dikatakan oleh Imam Hasan, ya. Boleh jadi di sini maksudnya adalah Imam Hasan Al-Basri, wallahu alam, ya. Kemudian kata beliau, fa inna minal fasadi fil ardi ittikhadzal mu'minina al-kafirina awliya'a. Dan sesungguhnya di antara bentuk kerusakan di muka bumi ini adalah seorang mukmin menjadikan orang kafir sebagai pemimpin ini. Iya. Karena mereka tidak lagi melihat agama gitu. Ya, yang penting mereka dapat makan gitu, ya. Mereka enggak lagi melihat akidahnya seperti apa, bagaimana, ya, agamanya seperti apa, sehingga kayak Singapura itu, ya. Dahulu Singapura itu kan banyak Islam, ya, banyak kaum muslimin di situ. Namun ketika beberapa periode orang-orang, ya, kafir yang berkuasa ini, ya, sehingga menampakkan Islam itu sulit. Bahkan ada teman yang dahulunya suka main ke Singapura itu sulit sekali cari masjid, payah di situ itu. Ya, dikit-dikit denda meludah aja di Singapura itu, katanya denda juga itu. Ya, negara yang sangat banyak denda-dendanya gitu, ya. Iya. Jadi tatkala orang-orang Islam, ya, sudah mendukung orang kafir, Pak, bahkan dijadikan orang kafir itu sebagai aulia, sebagai teman karib, sebagai pemimpin, ya, itu sudahlah lagi, ya. Na'udzubillahi min zalik. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, walladzina kafaru ba'dhum awliya'u ba'd.
illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Walladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir itu ba'dhum awliya'u ba'dhin, ya, sebahagian mereka sebagai penolong bagi sebagian yang lain. Illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir, ya. Kalau seandainya engkau tidak melakukannya, kalian tidak melakukannya, ya, tidak mau anti terhadap orang-orang kafir yang memerangi Islam tersebut, takum fitnatun fil ardi, akan terjadi fitnah di muka bumi ini, wa fasadun kabir, dan akan terjadi kerusakan yang besar. Faqata'allahul muwalata bainal mu'minina wal kafirin. Kemudian Allah memutus, ya, al muwalah, ya, Allah Subhanahu wa taala memutus, ya, bentuk kecintaan, loyalitas antara orang-orang beriman dan orang kafir. Jadi nggak boleh kita loyal, Pak. Loyal itu artinya berpihak, ya. Jadi kita itu harus berpihak kepada orang-orang Islam, gitu. Iya. Jadi kita harus membela orang-orang Islam. Karena orang Islam itu adalah saudara kita. Innamal mu'minuna ikhwah. Ya. Namun orang kafir pun, ya, seperti yang telah sering kita bahas, banyak ayat-ayat Al-Qur'an yang menjelaskan kepada kita untuk menentang orang-orang kafir, ya. Karena orang kafir itu banyak pula tingkatan-tingkatannya. Terutama yang dimaksud di sini adalah orang-orang kafir yang memerangi umat Islam, gitu. Kama qala, kemudian sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lain, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah engkau jadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin selain orang-orang beriman. Aturiduna an taj'alu lillahi 'alaikum sultanan mubina. Ya. Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala jelas sekali, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan la tattakhizul kafirina awliya'u min dunil mu'minin. Janganlah engkau jadikan orang-orang kafir itu sebagai pemimpin selain orang-orang yang beriman, gitu. Jadi kalau seandainya kalian memilih ada dua, misalkan satunya muslim, satunya kafir, ya, jelas Allah memerintahkan kita ini bukan mempolitisasi agama, karena orang-orang munafik kan memfitnah orang Islam dengan mereka itu menjadikan ayat-ayat Al-Quran sebagai apa? Sebagai politisasi, gitu, ya, sebagai bahan politik. Bukan, karena ini adalah keimanan seperti itu. Allah yang memerintahkan seperti itu. Allah Subhanahu wa taala melarang orang-orang yang beriman, ya, untuk menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin, karena orang-orang kafir itu memang sifatnya seperti itu. Allah telah jelaskan sifat mereka. Mereka tidak akan ridho, Pak. Mereka sekali-kali tidak akan senang kepada umat Islam sampai kita mengikuti kebiasaan millah mereka, termasuk mengikuti agama mereka. Walan tarda ankal yahuda walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan ridho kepada kalian itu orang-orang Nasrani, itu enggak akan ridho. Orang-orang Yahudi tidak akan ridho, ya, sampai kita mengikut millah mereka, kebiasaan mereka, agama mereka, gitu. Bahkan kita ini, kata evangelis, ya, penginjil itu, ya, misionaris yang menyebarkan Kristen itu, Pak, kita ini diibaratkan bagaikan domba-domba tersesat, gitu. Iya, kita ini adalah orang tersesat, kata mereka, gitu. Mereka itu pingin kita pindah agama. Mereka itu pingin kita kafir seperti mereka. Nah, jadi kalau seandainya mereka yang kita angkat menjadi pemimpin, ya, tentulah kebijakan kita akan mereka persempit, ya. Kebijakan mereka yang akan mereka muluskan, ya. Ini luar biasa, Pak. Jadi orang-orang munafik sekarang dengan orang-orang non muslim, dengan orang kafir itu bekerjasama, gitu, Pak, ya. Bagaimana mereka bisa melemahkan orang Islam meskipun mereka hidup di mayoritas kaum muslimin, gitu. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, thumma qala, kemudian Allah berfirman dalam ayat yang lain yang dibawakan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar wa lan tajida lahum nasira. Sesungguhnya orang-orang munafik tersebut kelak tempat mereka di akhirat adalah di neraka yang paling bawah, di kerak neraka, gitu, ya. Walan tajida lahum, dan engkau tidaklah mendapati bagi mereka nasira, seorang penolong pun. Jadi tidak akan ditolong oleh Allah. Ini sudah kita jelaskan kemarin, ini munafik besar, Pak, ya. Karena orang munafik itu dibagi dua.
Ada munafik besar yang bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam, ada munafik kecil. Ada istilahnya an-nifaqul akbar dengan an-nifaqul asghar. Ini yang dimaksud, yang kekal di neraka itu, yang tempatnya adalah di kerak neraka itu adalah orang munafik besar. Bagaimana munafik besar itu, Bang? Orang yang menampakkan keislaman namun menyembunyikan kekufuran. Dia sebenarnya sejatinya hakikatnya adalah orang kafir, namun pura-pura Islam. Nah itu, orang yang seperti ini kelak tempatnya di akhirat kalau dia tidak bertobat, dia tidak beriman kepada Allah sebelum dia meninggal, maka tempatnya kata Allah fid darkil asfali minan nar. Tempatnya dia di kerak api neraka. Fal munafiqu lamma kana zahiruhul imanu ishtaba amru alal mu'minin, ya. Maka orang munafik tersebut, seorang munafik, ya, ketika secara zahirnya dia beriman, Pak, secara kasat mata dia mengaku muslim, bahkan di KTP-nya terkadang tertulis agama Islam. Ishtabah amruhu, maka menjadi samar keadaannya terhadap orang-orang yang beriman. Jadi orang-orang beriman itu ragu-ragu, ini sebenarnya bapak ini muslim atau apa nih, ya? Ya, kalau dibilang kafir di KTP-nya Islam gitu, ya. Tapi kalau dibilang Islam, ya dia pro sama orang kafir nih, menjelek-jelekkan orang Islam, bahkan sholat pun terkadang nggak ada dia gitu, ya. Iya, nah ini. Jadi ishtabaha, ya, menjadi syubhat, ya, menjadi samar gitu, nggak jelas keadaannya, tidak jelas urusannya atas orang yang beriman. Iya. Faka'annal fasada min jihatil munafiqi hasilun. Dan seolah-olah, ya, kerusakan itu berasal dari arah orang munafik itu terjadi. Iya. Jadi betul-betul kekufuran yang sebagaimana yang kita jelaskan tadi, makna dari al-fasad itu adalah al-kufru wal amalu bil ma'siyah. Kekufuran dan mengamalkan kemaksiatan. Jadi betul-betul kekufuran itu, ya, ada pada orang munafik gitu maksudnya. Li'annahu huwal ladzi gharral mu'minina biqaulihi alladzi la haqiqata lahu. Ya, karena orang-orang munafik itu, seorang munafik itu membuat ghirah, ya, membuat orang beriman itu marah gitu dengan perkataan mereka yang tidak ada kebenarannya, tidak ada hakikatnya. Iya. Jadi mereka suatu sisi mengaku Islam, namun kata-kata ini itu sering menyinggung umat Islam. Di media, di tulisan-tulisan mereka selalu menyudutkan Islam. Bahkan mereka salah satu orang munafik zaman sekarang mengatakan, ya, iya, Islam itu teroris katanya. Ada juga. Na'udzubillahi min zalik, ya. Kemudian kata beliau, wa walal kafirina 'alal mu'minin. Nah, dan mereka loyal, ya, berwala gitu, berloyalitas pro terhadap orang kafir daripada atas orang beriman, kepada orang yang beriman gitu. Mereka lebih berpihak kepada orang-orang kafir yang memerangi Islam. Iya. Jadi kalau seandainya perang sekarang Palestina dengan orang Israel, mereka lebih pro dengan Israel itu, dipuji-pujinya Israel itu. Udah jelas itu. Orang-orang munafik itu. Ya kan? Kemudian sekarang lagi marah LGBT. Lihat, siapa yang pro LGBT itu langsung itu sifat orang munafik gitu. Karena LGBT itu udah kemaksiatan yang besar gitu. Bahkan penyebab kaum Nabi Nuh Allah hancurkan, Allah balikkan, ya, dibalik negeri Sodom itu oleh Allah. Ini penyebabnya homoseksual itu. Orang munafik sekarang pasti akan membela itu kan ini katanya. Humanisme, ya, hak asasi manusia gitu. Jadi bebas melakukan apa saja. Na'udzubillahi min zalik. Ya, ini memang ciri-ciri orang munafik dari zaman dulu sampai sekarang. Walau annahu istamarra ala halatil ula lakana syarruhu akhaffa. Kalau seandainya orang-orang munafik ini, ya, mereka itu istamarra ala halatil ula, ya, konsisten dengan kondisinya yang pertama, tentu keburukannya lebih ringan, akhaf, ya, lebih ringan. Namun kan tidak, ya, kalau seandainya mereka itu tetap mengatakan, ya, gentle, mereka itu mengatakan kafir,
memang kami orang kafir ya. Ya tentu keburukan mereka ini lebih ringan. Kita tahu mereka itu orang kafir memang seperti itu kan seperti. Namun mereka kan mengaku Islam juga. Namun perbuatannya menyelisih Islam. Namun perbuatannya tidak tanduknya seperti orang-orang kafir ya. Walau akhlasal amala lillahi wa tatabaqa qawluhu wa amaluhu la afla wa anjaha. Kata beliau, kalau seandainya mereka mengikhlaskan, kalau dia seandainya mengikhlaskan amalnya karena Allah, jadi bertobat orang munafik ini, beramal mereka ikhlas ya, wa tatabaqa qawluhu wa amaluhu, kemudian sesuai ya perkataan dan amalan mereka, la aflaha wa anjaha, maka mereka akan aflah, akan beruntung ya, dan akan sukses seperti itu dalam kehidupan akhirat mereka. Namun kan tidak, karena sifat orang munafik itu yaquluna bi alsinatihim ma laisa fi qulubihim, itu mereka berkata dengan lidah-lidah mereka apa yang tidak ada di hati mereka. Artinya nggak sesuai, Pak, tidak sesuai yang di hati dengan yang dikatakan. Mereka mengatakan kami juga orang Islam, di hatinya ragu terhadap keislaman. Mereka menyembunyikan kekufuran, na'udzubillahi min zalik. Jadi ayat Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 11, 12, 13 ini semuanya yang menjelaskan, menceritakan tentang sifat-sifat mereka orang munafik ini, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang-orang walakinnahum yaquluna, ya, akan tetapi mereka orang-orang munafik itu mengatakan nuridu an nudariyal fariqaini minal mu'minina wal kafirina, kami pingin membujuk, katanya kan, menggabungkan antara dua kelompok ini, antara kelompok orang beriman dan orang kafir gitu. Ini alasan mereka. Kenapa mereka itu seolah-olah berpihak kepada orang kafir? Dalih mereka, kami pingin melakukan islah gitu ya. Ya, kami pingin memperbaiki hubungan antara orang kafir dengan umat Islam kan gitu. Wa nastaliha ma haula'i wa haula, ya, kami ingin mengadakan islah lah gitu ya, antara mereka dan mereka, antara orang Islam dan orang kafir kan, itu dalih mereka. Wa yaqulullahu, lantas Allah Subhanahu wa taala berfirman, ala innahum humul mufsiduna walakin la yashurun, ketahuilah kata Allah, sesungguhnya mereka lah orang-orang munafik tersebut adalah orang-orang yang berbuat kerusakan, walakin akan tetapi la yashurun, mereka tidak mengakui, tidak merasakan ya. Sebenarnya mereka lah orang-orang yang berbuat kerusakan gitu. Yaqul ala inna hadzal ladzi ya'tamiduhu wa yaz'umuhu annahu islahun wa ainul fasad. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, ala, ketahuilah, inna hadzal ladzi ya'tamiduhu, sesungguhnya yang menjadi sandaran, kemudian yang disangka, yang menjadi sangkaan orang-orang kafir itu adalah sebuah islah, ada sebuah perbaikan, huwa ainul fasad, sesungguhnya itulah kerusakan ya, itulah kerusakan yang nyata itu. Walakin min jalihim la yash'uruna bi kaunihi fasadan, akan tetapi karena kebodohan orang-orang munafik tersebut, kata beliau, la yash'uruna, mereka tidak merasa ya, bi kauni fasadan, bahwasanya islah ya, perbaikan yang mereka sangka sebenarnya itulah kerusakan sebenarnya, namun mereka tidak menyadarinya ini, namun mereka tidak merasa gitu. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah diantara sifat-sifat orang munafik. Jadi orang munafik ini sifat yang pertama, mereka memiliki ya, dalam surah Al-Baqarah ini kesimpulan ya, ayat yang 10 ini, mereka memiliki penyakit dalam hati mereka ya. Jadi penyakit ini berupa keraguan-raguan terhadap agama Islam. Mereka itu tidak meyakini Islam adalah agama yang paling benar, ragu mereka, bimbang. Kemudian yang kedua, mereka adalah orang-orang yang berbuat kerusakan sebenarnya dengan keraguan mereka terhadap Islam itu, dan dengan perbuatan maksiat mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala ya. Dan mereka menyangka mereka sedang berbuat perbaikan, padahal mereka adalah orang-orang yang sedang melakukan kerusakan yang nyata di dalam permukaan bumi ini. Wallahu alam bisawab. Ya, karena melihat waktu sudah masuk, insyaallah taala pada malam hari, karena cuaca lagi kurang baik ya Pak ya, mungkin kita cukupkan dahulu ya sampai Isya ini saja. Insyaallah pada pertemuan yang selanjutnya kita lanjut membacakan
serta menjelaskan kitab Umdatul Tafsir ini, mukhtasar atau ringkasan dari tafsir Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.